Nah, setelah itu saya ketemu Mbak Widya, minta tolong gini-gini untuk bersihkan ya, Mbak ya. Maaf, saya potong. Hmm. Eh, kan dapat info nih saudara istri gitu Iya. kan, Heeh. tentang saya gitu. Heeh. Apa semulus itu untuk datang ke tempat saya? Ada cobaan atau emang mulus-mulus aja gitu untuk Oh, datang ke sini? banyak sih cobanya, Mbak. Cobanya. Jadi eh, ada rasa di dalam diri itu takut gitu ya kan, terus males gitu. Eh, udah beberapa dicoba sama istri ya kan, saya merantau gitu di Jakarta kan, udah 2 kali saya pulang tuh ayo main ke rumahnya Mbak Widya gitu, cuman di dalam diri saya tuh kok kayak merasa takut gitu loh, Mbak. Jangan gitu. Iya jangan, terus ya males, selalu ngeles gitu sama istri, selalu ngeles ya. Tapi akhirnya datang juga ya Iya akhirnya akhirnya. datang. Eh, sebelum sebelum kita lanjutnya ke setelah datang ke tempat saya, eh, ada yang perlu kita ulas lagi. Mungkin Hmm. Masnya lupa kali cerita yang pernah lumpuh ya. Oh iya, Nah, yang pernah jadi lumpuh. Silakan Mas. eh, saya di Jakarta itu pernah lumpuh dia. Jadi di pinggang itu kayak ada yang mengganjal gitu Mbak. Kayak kayak ada yang nahan gitu. Bahkan saya berdiri aja susah. Itu ya sekitar ada 2 minggu atau 4 minggu gitu di Jakarta itu. Udah sakit, saya udah coba dengan alternatif pijit ya kan. Alternatif pijit paling sembuh cuman hitungan ya setengah hari gitu, rasa nyerinya hilang gitu. Nanti datang Nanti lagi. datang lagi ya. Bahkan nyampe saya ke berobat ke Sukabumi ya kan, Sukabumi itu disembuhin di situ, alhamdulillah sembuh. Tapi begitu saya udah berapa jelang setahun, saya pulang ke Purwokerto lagi mengalami di kaki, Mbak. Jadi kakinya itu kalau kita untuk sila itu kayak ada yang ganjel lagi dia. Sakit lagi. Sakit lagi dia. Bahkan dari kaki sebelah kanan udah buat sila nggak bisa. Selang beberapa minggu itu kaki sebelah kiri. Pindah lagi. Iya pindah lagi. Jadi di kaki sebelah kiri itu kayak ada yang jalan dia. Itu terasa banget. Bahkan orang orang biasa aja bisa ngeliat gitu. Di kaki itu dari bawah eh, jalan dia, jalan Kelihatan gitu. jalannya. Iya kelihatan. Kayak denyut nadinya tuh berjalan dia, naik turun gitu. Akhirnya istri juga bilang nih ada sesuatu kayaknya mas, coba berobat apa gimana gitu. Akhirnya istri ngasih saran, coba ini ayo kita ketemu Mbak Widya gitu. Iya, jadi ya alhamdulillah mungkin emang semuanya udah jalannya gitu. Jadi Masnya itu awalnya tuh nggak mau kesini, nggak mau ketemu saya dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai udahlah ngeles aja kayak lakon Mm. ngeles 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 gitu kan, yang katanya lemes lah, katanya hujan lah, macam-macam gitu Iya. kan. Tapi itulah kalau Tuhan udah berkehendak, apapun pun apapun akan terjadi, apapun sesulit apapun, segi dengan gigihnya istrinya ayo 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 gitu kan. Itulah kalau udah jalannya itu apapun akan terlewat gitu kan. Dan kenapa Mas akhirnya memutuskan ke sini juga kan karena kakinya nggak bisa nekuk itu ya, sebenarnya sumbernya itu ya kan. Iya, sumber kakinya nggak bisa Nggak nekuk. bisa nekuk Uh, ya kan, itu bisa nekuk. kan ada, nggak mungkin nggak ada sesuatu gitu kan, kakinya Mm-mm. nggak bisa nekuk. Dan ternyata setelah sampai sini ya itu awalnya istrinya kesini juga bukan masalah masnya ya, Iya, bukan kesini masalah ngobrolnya saya. masalah keluarga Masalah keluarga lah yang banyak. sakit lah, yang Iya, inilah, yang uh, mengalami suatu masalah yang beruntun gitu kan. Jadi tapi
saya tetap diam gitu kan, karena masalahnya sebenarnya bukan itu, puncak dari akar dari masalah bukan itu, makanya saya tetap diam, makanya saya diam kan selagi masnya Iya, belum ini kan. heeh. Tapi gimana mas setelah saya diam? Jadi setelah saya menceritakan lah, jadi masalah saya itu dari mulai keluarga yang digombong, mulai dari itu sepupu-sepupu semua pada sakit, bahkan nyampe ponakan, ibu masuk rumah sakit, terus bapak saya masuk rumah sakit. Saya malam itu nginep di rumahnya ibu saya digombong. Nah, di dalam digombong itu saya udah mulai curiga bahwa tuh saya tidur itu mendengarkan ada bisikan anaknya ini tinggal satu katanya. Dari situ saya tuh udah mulai gelisah mbak, udah gelisah lah, ada apa ini, ada apa, saya bilang, bahkan sampai kok sakit pada nggak wajar seperti ini gitu loh. Saya setelah ketemu Mbak Widya, saya juga eh, gimana berbeda ya Mbak ya, begitu ya Mbak lihat saya juga Mbak udah ini ya, udah ada interaksi ya Mbak, iya ada interaksi ya. Ya seperti itu, jadi walaupun saya diam kan kita interaksi tetap ya kan, Iya interaksi. Mas juga gitu, saya mau keluar, saya mau lawan, saya kalah, saya pergi sayang karena emang udah mendarah daging di badan Mas kan, jadinya itulah. Dan akhirnya ya itu masnya kejang ya. Iya, saya di situ banyak yang gak wajar lah ya Mbak ya, bahkan di kaki ya Mbak ya, yang di kaki, bahkan di badan lah, beberapa hampir seluruh badan itu ya Mbak ya, berisi semua ya Mbak ya. Maaf boleh saya jelasin? Nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Iya, jadi perlu teman-teman ketahui juga semuanya, walaupun secara karena di sini saya berobat, saya tidak main sulap, saya tidak main sihir, jadi semuanya itu hanya yang punya kelebihan indera keenam aja yang bisa melihatnya. Jadi setelah ada interaksi gitu, saya bikinin air masnya itu, masnya nggak mau udah di depan mulut nggak mau, terus kejang. Jadi interaksi itu terjadi di sini kejang, setelah kejang itu pinggangnya sakit ya kan? Iya, pinggang sakit. Jadilah interaksi makhluk gaib yang ada di badan masnya itu. Jadi yang di badan masnya udah tahu. Kalau saya ngelawan, saya bakalan kalah. Tapi saya mau pergi juga, saya udah nyaman di badan masnya itu. Akhirnya kan yang tersiksa masnya kan. Akhirnya sakit yang luar biasa gitu. Akhirnya awalnya saya mau enjoy, sebenarnya itu besok aja saya kerjain. Iya, besok aja kan, besok aja ya. Biar nggak 2 kali kerja maksud saya gitu. Tapi ternyata emang Tuhan berkehendak hari itu malam itu juga harus selesai kan. Jadinya ternyata di badan masnya ini nggak cuma satu makhluk, ternyata banyak banget. Jadinya ya wajar kalau emosinya itu nggak stabil kan. Banyak hal-hal negatif yang ada di masnya, termasuk yang di pinggang itu yang inti dari permasalahan itu ya, makhluk yang masnya lihat. Oh ya, kebetulan masnya juga emang seiring berjalan waktu sebenarnya masnya itu nggak saya juga belajar dulunya kan. Saya buka sebentar matanya udah tajam, udah bisa melihat makhluk apa yang ada di badannya. Jadi masnya boleh cerita nggak apa-apa yang dilihat makhluk apa aja? Jadi yang udah keluar. Yang keluar itu di badan saya itu sosok tinggi besar. Dia itu kayak bertanduk ya Mbak ya, bertanduk, terus hampir di seluruh badan saya keluarkan dengan bimbingan Mbak Widya itu ular, labang, terus apa namanya, seperti yang penghisap darah itu apa ya Mbak namanya itu, yang di kaki itu, makanya yang lama banget keluarnya itu, lintah tuh. Jadi begitu mata saya kebuka itu benar-benar di dalam badan saya itu saya ngelihat ya. Bahkan benda-benda pusaka ya Mbak ya, itu nyampe keris, tombak, tongkat ya, tongkat ular dia. Waktu yang ular itu
oh bukan satu jenis doang ya Mbak ularnya ya, itu banyak, bahkan Mbak Widya ini kebun binatang katanya. Sawah. Sawah dia, sawah katanya. Banyak banget. Soalnya Iya ada banyak makhluk banget. yang itu juga yang di sini itu kan saya nggak ngerti namanya tuh. Soalnya dia sebangsa Dia kayak melingkar ya iya Mbak melingkar dia. kayak elita tapi hitam tapi agak Iya, berbulu kayak gitu. Kakinya iya dia banyak. Saya benar. nggak ngerti itu namanya apa. Mm-mm. Bahkan itu kita coba ini mulai dari jam 7 ya Mbak ya, Iya. sampai setengah 12 Dua ya. belas. Ya dengan sabarnya Mbak Widya ya kan memberi pertolongan sama saya, alhamdulillah saya sekarang tuh pikirannya udah tenang, ibadahnya ya kan, ibadahnya tuh Alhamdulillah. lebih Lebih rajin. lebih rajin gitu, nggak ada beban di dalam hati tuh, nggak ada gontok-gontokan lagi gitu loh Mbak. Nggak ada Heeh, gesekan nggak lagi. ada gesekan lagi gitu ya. Jangan-jangan gitu ya. Iya, nggak ada bisik-bisikan yang negatif lagi, alhamdulillah. Oh ya, ini juga maaf saya ingatkan lagi, Hmm, efek dari Masnya ini sebenarnya nggak cuma dari belajar tanpa guru yang hmm, kirakatan di sini di sana di sana itu, tapi hmm, juga sebenarnya ada efek lain. hmm. Beliau pernah terganggu. Maaf, boleh saya share? Hmm, iya boleh lah. Iya, Ada gangguan dari pihak ketiga yang ingin iya, masuk ke rumah tangga beliau dan iya. itu pun nggak kosongan. Jadi cara 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 ingin menghasilkan itu bukan pakai gaya juga. Hmm. Boleh silakan share dan cara seperti apa gangguan itu datang.